Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Bagus Aflihawa dari kelas 5B Tadris Matematika. Saya akan membuat video tentang validitas konstruk dan reliabilitas untuk memenuhi tugas praktikum evaluasi. Nah, dalam video di sini saya memiliki data di mana itu memiliki responden sampai 50 dan pernyataannya itu ada 15 serta ada nilai totalnya. Di sini saya akan menggunakan aplikasi SPSS untuk menyelesaikan validitas konstruk dan reliabilitasnya. Kita copy saja datanya, jangan dimasukkan untuk reliabilitas dan responden dan P1 sampai 15-nya, copy saja datanya ya. Nah, setelah di copy, pindahkan ke SPSS. Pastikan copy di bagian A1. Lalu untuk mengubah namanya agar menjadi sebuah pernyataan sampai 15, kita menggunakan tools edit, lalu kita replace saja menggunakan find. Nah, di sini kalian bisa menggunakan nama apapun yang kalian mau, misalnya R atau P untuk mengubah namanya. Kita replace all lalu close. Nah, jika nama semuanya sudah terubah, jangan lupa untuk mengganti nama variabel ke-16, yaitu total yang sudah diambil dari data tadi. Nah, kembali ke data view. Jika datanya sudah terinput secara rapi, lalu kita menggunakan tools analyze untuk melihat bagaimana validitas konstruk di analyze, correlate, lalu bivariate. Nah, untuk variabelnya dimasukkan semua ke variabel. Kita pencet Ctrl A, lalu klik yang untuk memindahkan. Nah, untuk settingan optionnya itu nggak ada yang diubah. Lalu untuk correlate koefisiennya kita menggunakan person dan test of significance-nya itu one-tiled. Lalu klik saja OK. Nah, SPSS akan menghasilkan output di tabel correlation, di mana terdapat pernyataan 1 sampai 15 dengan total nilainya. Nah, di sini juga kita harus melihat pedoman R tabel, di mana data yang tadi kita punya itu 50 dan masukkan N-2, di mana N-2 itu 48. Lalu kita menggunakan 0,05, di mana 48 dan 0,05 itu 0,2787. Nah, nilai ini akan kita gunakan untuk mencari kriteria dari si hasil korelasi tadi. Jika nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka datanya itu atau pernyataannya valid. Nah, jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka tidak valid. Dan kita juga bisa lihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka valid. Dan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak valid. Nah, bisa kita contohkan di pernyataan pertama, di mana pernyataan pertama itu 0,676. Jika kita input ke kriteria tadi, di mana R tabelnya 0, sekian 27, maka R
hitungnya itu 0,6 lebih besar, berarti datanya valid. Lalu yang kedua juga 0,7 dan R tabelnya 0,2, berarti R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka datanya valid. Nah, jika dilihat dari semua variabelnya, kita bisa dapatkan dan bisa kita simpulkan, kita bisa mengkategorikan setiap pernyataan-pernyataannya, apakah datanya itu valid sesuai R tabel dan sesuai signifikansi. Nah, untuk selanjutnya itu menguji reliabilitas, dan kita pilih statistiknya scale if item delayed. Lalu kita masukkan datanya kecuali yang total ya teman-teman. Nah, langsung saja bisa di OK untuk mengecek output reliabilitasnya. Nah, tabelnya itu kecil ya. Di sini yang ini itu kan case progress summary. Nah, yang ini tabel reliability statistiknya, di mana crossband alpha-nya 0,893. Itu bisa kita lihat kriterianya, di mana jika kita lihat kriterianya lebih besar daripada 0,05, maka bisa kita simpulkan sesuai tabel data yang kita dapatkan dari output SPSS-nya. Bisa kita lihat di sini beberapa datanya di bagian total ya. Nah, dasar pengambilan keputusan, jumlah responden 50, berarti DF-nya yang ke-48 pada taraf signifikansi 5%, yaitu di R tabel 0,2787. Nah, jika kita sudah mengolah datanya, kita inputkan saja ke tabel R hitung dan signifikansinya. Maka kita dapat kesimpulan dari pernyataan 1 sampai pernyataan 15, di mana 0,7676 lebih besar dari 0,2 berarti valid, dan seterusnya. Nah, data yang tidak valid itu data R hitung yang kurang dari 0,2, di mana pernyataan 6 ini misalnya 0,197. Dan berarti kesimpulannya diperoleh nilai R tabel sebesar 0,2787, yang dari P1 sampai P15 hanya P6 yang tidak memiliki nilai R hitung yang lebih besar daripada R tabel dan yang signifikansi kurang dari 0,05, sehingga dinyatakan pernyataan 6 itu tidak valid, sedangkan sisanya P1 sampai P15 kecuali P6 itu valid. Jadi hanya satu yang tidak valid. Mungkin cukup sekian, terima kasih.